Bapak Ibu, berikut kami sampaikan dua peraturan terkait pemenuhan jam mengajar guru PAI pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Guru PAI yang mengajar pada sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam hal pembayaran tunjangan profesinya masih menjadi kewenangan Kementerian Agama, sehingga peraturan yang dipakai terkait prosedur pencairan dan beban kerjanya masih mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Peraturan pertama yaitu peraturan tentang keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 890 tahun 2019 tentang pedoman pemenuhan beban kerja guru madrasah yang bersertifikat pendidik. Ini ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2019. Pada poin nomor 8 menyebutkan bahwa tugas tambahan guru terdiri atas A. Wakil Kepala, B. Koordinator, C. Ketua Program Keahlian, D. Kepala Perpustakaan, E. Kepala Laboratorium, F. Kepala Bengkel atau Unit Produksi, G. Pembina Asrama, H. Pembimbing Khusus. Yang poin nomor 9 menjelaskan bahwa tugas tambahan lain guru terdiri atas wali kelas, yang B. Pembina organisasi siswa OSIS, yang C. Pembina ekstrakurikuler, yang D. Koordinator program pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang E. Guru piket, yang F. Ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama, yang G. Penilai kinerja guru, H. Pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, yang I. Pembina kokurikuler. Kemudian poin 2 menyebutkan beban kerja guru mata pelajaran paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah. Poin 3 menyebutkan beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 5 rombongan belajar atau rombel per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Yang keempat, beban kerja guru yang diberi tugas sebagai kepala madrasah diekuivalensikan dengan beban kerja mengajar 24 jam tatap muka. Nomor 5, beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala diekuivalensikan dengan beban mengajar 12 jam tatap muka per minggu atau membimbing 3 rombongan belajar bagi wakil kepala madrasah yang berasal dari guru bimbingan dan konseling. Jumlah wakil kepala ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas. Jenis wakil kepala diatur sebagai berikut. 1-3 rombongan belajar sebanyak 1 orang wakil kepala. 4-6 rombongan belajar sebanyak 2 orang wakil kepala. 7-9 rombongan belajar sebanyak 3 orang wakil kepala. Kemudian lebih dari 10 rombongan belajar sebanyak 4 orang wakil kepala. Poin nomor 6 menyebutkan beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator diekuivalensikan dengan beban mengajar 12 jam tatap muka per minggu. Jumlah koordinator bidang pendidikan ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas. Jenis koordinator bidang pendidikan diatur sebagai berikut. Yang A, 1-6 rombongan belajar sebanyak 1 orang koordinator. Yang B, 7-12 rombongan belajar sebanyak 2 orang koordinator.
Yang C, 13 sampai 18 rombongan belajar sebanyak 3 orang koordinator, dan lebih dari 19 rombongan belajar sebanyak 4 orang koordinator. Koordinator bidang pendidikan meliputi kurikulum, kesiswaan, hubungan masyarakat, dan sarana dan prasarana. Poin nomor 8 menyebutkan beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan diekuivalensikan dengan beban mengajar 12 jam tatap muka per minggu. Poin nomor 9 menyebutkan beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium diekuivalensikan dengan beban mengajar 12 jam tatap muka per minggu. Jumlah kepala laboratorium ditentukan sebagai berikut. Jenjang MTS dapat mengangkat hanya 1 orang kepala laboratorium. Jenjang MA dapat mengangkat kepala laboratorium sebanyak jumlah program peminatan atau program keahlian yang ada di madrasah tersebut. Poin nomor 13 menyebutkan beban kerja guru yang diberi tugas tambahan lain sebagai wali kelas diekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 6 jam tatap muka per minggu. 14. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan lain sebagai pembina OSIS diekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 6 jam tatap muka per minggu. 15. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan lain sebagai pembina ekstrakurikuler diekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 6 jam tatap muka per minggu. 16. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan lain sebagai koordinator program pengembangan keprofesian berkelanjutan diekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 6 jam tatap muka per minggu. Poin 18 menyebutkan beban kerja guru yang diberi tugas tambahan lain sebagai guru piket diekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 1 jam tatap muka per minggu. Jumlah guru piket ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas dengan ketentuan 1-6 rombongan belajar sebanyak 1 orang guru piket per hari, 7-12 rombongan belajar sebanyak 2 orang guru piket per hari, 13-18 rombongan belajar sebanyak 3 orang guru piket per hari, 19 rombongan belajar lebih dari 19 rombongan belajar sebanyak 4 orang guru piket per hari. Peraturan yang kedua adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 603 tahun 2024 tentang perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7232 tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru dan pengawas pendidikan agama Islam. Di sini disebutkan pada poin pertama tentang pemenuhan beban kerja guru PAI. Ketentuan pemenuhan beban kerja guru PAI sebagai berikut. A. Beban kerja guru adalah paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang B. Perhitungan mengajar untuk setiap jam tatap muka didasarkan atas ketentuan sebagai berikut. 1. Alokasi waktu mengajar untuk 1 jam tatap muka pada TK adalah 30 menit, SD atau sederajat adalah 35 menit, SMP atau sederajat adalah 40 menit, dan SMK sederajat adalah 45 menit. Nomor 2, basis penghitungan jumlah jam tatap muka adalah berdasarkan pada rombongan belajar atau kelas. 1 rombongan belajar pada jenjang SD diakui maksimal 4 jam tatap muka per minggu, sedangkan pada jenjang SMP, SMA, SMK, SLB diakui maksimal 3 jam tatap muka per minggu. Yang E menyebutkan beban mengajar guru yang memperoleh tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di Satminkalnya adalah paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu. Yang F, beban mengajar guru PAI yang memperoleh tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan atau kepala laboratorium di Satminkalnya adalah paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu. Yang G, beban mengajar pembimbingan khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi
atau pendidikan terpadu adalah 18 jam tetap muka. Yang H, guru PAI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak menjabat sebagai kepala satuan pendidikan wajib mengajar mata pelajaran PAI pada satminkalnya minimal 6 jam tetap muka dalam 1 minggu. Yang J, daerah yang menetapkan muatan lokal mata pelajaran PAI atau rumpun PAI diakui sebagai jam tetap muka tambahan PAI maksimal 3 jam tetap muka pada setiap rombongan belajar. Di sini juga diatur tentang kegiatan yang pertama, tugas tambahan, yaitu membina OSIS, ekuivalensi beban kerjanya 2 jam tatap muka. Yang kedua, wali kelas, ekuivalensi beban kerjanya 4 jam tatap muka. Yang ketiga, guru piket, ekuivalensi beban kerjanya 1 jam tatap muka. Yang keempat, ekstrakurikuler, pembina ekstrakurikuler, ekuivalensi beban kerjanya 2 jam tatap muka. Setiap guru maksimal membimbing 1 ekstrakurikuler. Yang kelima, menjadi tutor, baik paket A, paket B, paket C, sesuai dengan alokasi jam pelajaran per minggu maksimal 6 jam pelajaran. Yang keenam, mengajar pada lembaga pendidikan keagamaan Islam jalur non formal dan pondok pesantren sesuai dengan alokasi jam pelajaran per minggu maksimal 6 jam pelajaran. 7. Sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, ekuivalensi beban kerjanya yang A, tingkat nasional setara dengan 3 jam tatap muka per minggu. Yang B, tingkat provinsi setara dengan 2 jam tatap muka per minggu. Yang C, tingkat kabupaten atau kota setara dengan 1 jam tatap muka per minggu. Demikianlah informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.